Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Satap 92 Bean, yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMP Satap 92 Bean, adik-adik mahasiswa dari Muhammadiyah Momere yang berkesempatan hadir, dan yang saya kasih siswa-siswi SMP Satap 92 Bean. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas penyelenggarannya sehingga hari ini kita semua boleh dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Maksud dari kegiatan pagi ini yang akan kita lakukan ini, saya bersama Pak Darius akan melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Ini berkaitan dengan pemenuhan tuntutan tugas kami pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu dan siswa-siswi, kita gunakan waktu sebentar untuk membantu kami untuk kegiatan ini. Tidak memperpanjang kata, saya langsung berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan, sambutan, sekaligus membuka kegiatan pagi ini dengan resmi. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya boleh duduk saja? Tidak Pak. Ya, baik, kedua teman guru JGP dalam hal ini Pak Darius dan Pak Ican yang saya hormati, Bapak Ibu guru, pegawai SMP Satap 92 Bean yang berkesempatan hadir yang saya hormati, adik-adik mahasiswa PPL Universitas Momere ya, yang berkesempatan hadir, yang juga yang saya banggakan. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Pada tempat yang paling pertama tentunya selaku insan Tuhan, mari kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izinnya pada hari ini kita kembali lagi duduk bersama ya. Kita di Satap 92 Bean ini kita sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, dan ini hari merupakan, kalau tidak salah, menjadi hari yang ketiga ya duduk kita bersama seperti ini. Kemarin kita baru pendampingan 2, hari ini kita sama-sama lagi di sini diundang oleh kedua teman kita. Ini adalah bentuk dukungan kita kepada mereka dalam bagaimana menyelesaikan tugas pendidikan ini. Mudah-mudahan tugas ini bisa berjalan dengan baik dan mereka bisa berakhir dengan predikat lulus. Kegiatan hari ini sudah disampaikan tadi, itu merupakan kegiatan diseminasi ya, pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini tidak asing bagi kita ya. Oleh kita juga sudah melakukan beberapa langkah dalam kaitan penerapan budaya positif ini. Tapi ini juga merupakan program daripada pendidikan CPB ini. Maka hari ini kita kembali lagi duduk bersama anak-anak untuk bagaimana memberikan pemahaman ya, budaya positif itu pada lingkungan sekolah ini, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi bagi kita guru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu maka tidak berbicara banyak, saya hanya mengharapkan kepada kita semua dalam hal ini kita sebagai guru juga anak-anak siswa untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ada imbas positif yang kita dapat daripada kegiatan. Barangkali hanya itu saja edukasi yang baik dalam pendidikan. Barangkali hanya seperti itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Selamat siang. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah melakukan sambutan. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda inti kami, yaitu kami akan memaparkan materi kami terkait dengan pemahaman tentang nilai positif. Bapak Kepala Sekolah bisa kembali ke Sementara ya. baik, Bapak Sekolah, Bapak Ibu Guru, saya sendiri dengan Pak Darius, kami dua akan menyampaikan materi secara bergantian. Kami dua sudah sepakat bahwa saya lebih dulu akan memaparkan materi. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Pertanyaan ini bisa dijawab sendiri dalam hati. Ya. Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan? Ini beberapa pertanyaan pemantik. Kita bisa, masing-masing kita bisa jawab sebagai refleksi kita untuk kita akan kembangkan di sekolah kita berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu Guru, siswa-siswi sekalian, materi yang kami akan paparkan itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi diri manusia, keyakinan kelas, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang pertama, paradigma belajar. Berikut layar berikut. Pembelajaran dengan paradigma belajar baru. Pembelajaran dengan paradigma belajar baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila apa sih, kita sudah pasti tahu ya. Yang pertama, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, berkolaborasi, mandiri dan bernalar kritis. Bernalar kritis. Bernalar kritis ya. Itu profil pelajar Pancasila. Berikut. Apa itu disiplin? Apa arti disiplin? Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Baik, kita lanjut. Disiplin dan nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi dari internal. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Apa saja nilai-nilai kebajikan ada pada profil pelajar Pancasila. Motivasi diri dan atau perilaku manusia. Ya. Jadi pertanyaan di sana, mengapa ketika siswa salah, malas, susah diatur dan sudah diberi hukuman, tapi perbuatan itu masih saja dilakukan berulang kali? Ini pasti terjadi juga di sekolah kita di lingkungan kita. Ya. Ini didasarkan pada perilaku tadi, ya, perilaku atau motivasi. Apa saja motivasi yang berpengaruh terhadap pertanyaan tadi? Yang pertama, menurut Dayan Basel itu menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang selalu berbuat sesuatu karena takut hukuman. Nah, kita suruh anak-anak melakukan tugas, mereka kerjakan kalau mereka takut dengan hukuman. Kalau mereka tidak kerja, takut diberikan hukuman. Itu yang motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, mereka mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kadang-kadang kita di kelas bisa juga kita berikan reward kepada anak-anak. Kalau yang jawab benar, Bapak Ibu bisa kasih penghargaan, hadiah kah, apakah, permen kah. Nah, menurut kita ternyata baik, tetapi sebenarnya tidak baik, karena mereka akan melakukan karena hanya untuk mendapatkan penghargaan. Itu motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam diri. Jadi yang kita pakai di sana itu adalah motivasi yang ketiga nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang motivasi yang muncul dari dalam diri, atau motivasi intrinsik. Gitu ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama, motivasi dari penghargaan tadi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan sifatnya jangka pendek dan seseorang akan bergantung pada penghargaan dan kehilangan motivasi intrinsik. Ya. Penghargaan tidak efektif karena jika tidak mendapatkannya pasti akan kecewa dan berkecil hati. Kalau kita beri penghargaan bagi siswa yang mampu, siswa yang tidak mampu iri, merasa iri. Penghargaan merusak hubungan karena yang lainnya akan merasa iri. Ya. Lalu yang berikut, penghargaan juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Dan terakhir, penghargaan sebagai hukuman karena mengendalikan perilaku seseorang. Ya, jadi orang akan bergantung tentang itu. Motivasi karena hukuman. Tadi penghargaan, sekarang hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu karena hukuman. Tanpa kesepakatan membuat siswa takut jika tidak taat aturan. Mereka melakukan perintah bukan dari hati tapi karena takut. Ya. Jika bersalah maka saya akan dihukum. Begitu pula motivasi karena penghargaan. Mereka melakukan karena ingin dipuji atau ingin dilihat guru atau ingin dapat hadiah. Ini motivasi dari luar ya. Jadi sesungguhnya kita tadi kembali ke motivasi yang ketiga tadi, yaitu motivasi yang memunculkan disiplin positif adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi betul-betul motivasi itu muncul dari dalam diri. Hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan satu arah. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas atau disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, sekarang kita tahu dulu restitusi itu seperti apa. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui restitusi, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Nanti di restitusi nanti akan diperjelas oleh Pak Drius pada materi restitusi nanti di bagian akhir. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Jadi penerapan restitusi tadi itu semuanya nanti diawali dari keyakinan kelas, ya. Jadi kita bersepakat dulu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Jadi ada perbedaan di sini. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu dia mengatur tentang perilaku, ya. Kalau keyakinan itu dia berdasarkan kesepakatan. Ya, ada beda Bapak Ibu. Perlu diperjelas lagi. Jadi peraturan itu dia mengatur tentang perilaku, ya. Dia atur tentang perilaku, sementara kesepakatan ini dia berkaitan dengan Perilaku. konsekuensi, ya. Konsekuensi. Jadi di dalam peraturan itu dia lebih banyak kalimat-kalimat negatif yang muncul di situ. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu dia masuk dalam peraturan kelas. Nah, jadi kalimat negatif ini kita ubah dia ke kalimat yang positif. Itu yang menjadi keyakinan kelas. Sehingga jangan membuang sampah tadi, itu dia akan berubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nanti di sana muncul nilai kebajikan tadi. Kalau membuang sampah pada tempatnya, nilainya apa di situ? Nilai yang termuat dalam keyakinan tadi itu. Berarti nilai yang muncul tadi apa? Tanggung jawab. Ya toh? Bisa ya? Bisa terima ya Pak? Sedikit bisa. Ya. Sedikit, tapi kalau kita lama-lama menjadi banyak, ya. Baru dengar saja. Makanya oke. Baik. Jadi keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tadi itu tanggung jawab tadi P5 tadi. Yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Jadi kita bersepakat ya, keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang muncul dari siswa, ya, yang disepakati bersama oleh murid dan guru. Orang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi kita buat keyakinan dalam bentuk kalimat positif. Contoh ya di sini. Contoh kalimat yang salah ya. Kurang jelas kita baca ini. Ya, saya baca supaya bisa. Iya, Pak. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kalimat keyakinan kelas yang salah, karena dia mengandung kalimat negatif. Karena ada kata dilarang, tidak, nah itu negatif toh. Jadi kita harus berubah dulu ke kalimat positif. Jadi yang benar itu buanglah sampah pada tempatnya atau sampah apa yang itu tergantung kita formulasi dia punya bahasa ya. Begitu ya Pak? Siap. Oke. Sekarang bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jangan panjang-panjang maksudnya. Jangan banyak atau panjang. Panjang, kalimatnya jangan panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas agar murid agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus muncul dari mereka supaya ketika mereka melanggar, kamu tahu dong apa kesepakatan kita. Kalau ketika ada murid yang berbuat salah, misalnya melanggar peraturan, nanti dijelaskan di pada bagian berikutnya yang tentang ini. Saya berikan gambaran dulu, nanti lebih jelas Pak rekan saya Pak Darius akan mempertajam di situ ya. Nanti habis. Baik, dari semua tadi itu apa yang mereka lakukan itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan, memenuhi kebutuhan dasar. Jadi entah itu tindakan itu baik atau buruk atau tidak baik, pasti ada tujuan. Jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi mereka melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Entah itu perilaku yang baik, entah tidak baik, pasti ada tujuan maksud dari apa yang dia lakukan. Tentu berkaitan pada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan keselamatan. Ini kebutuhan dasar yang ada pada manusia yang harus dipenuhi. Lalu kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan dasar bagi penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar. Ini kebutuhan berkaitan dengan penguasa. Jadi kita manusia ini kan pasti ingin supaya orang atau saya ingin berkuasa, saya ingin dihargai seperti itu. Dicintai. Itu pada kebutuhan yang kedua, Pak.
Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Di mana di situ berkata mandiri, mencoba hal yang baru, pilihan dan mengendalikan diri. Dan dia bebas memilih apa saja. Ya. Dia mau mencoba hal apa saja, tergantung dia. Ya. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Itu bermain, tertawa, humor, ya, antusiasme. Jadi ini 5 kebutuhan dasar yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan apa saja. Ya, sekali lagi motivasi dari seseorang entah itu baik atau buruk itu pasti ada tujuan. Ya, semuanya pasti ada tujuan. Baik, Bapak Ibu Guru, saya sampai di sini dulu. Nanti materi lanjut akan dilanjut oleh teman saya. Untuk itu, nanti kalau ada yang kurang jelas atau sampai ada kurang jelas, kita bisa diskusi dialog dulu, baru pindah ke materi berikut berkaitan dengan pemaparan. Atau selesai dulu ya? Selesai dulu. Selesai dulu, baru kita buka Sesi diskusi. Ya. Kita bisa copy itunya kan materinya. Boleh. Nanti harus itu. Baik, kesempatan saya berikan kepada Riz bisa melanjutkan materi yang berikut. Oke, baik. Terima kasih Pak Pisan. Selamat pagi untuk kita semua. Semangat. Pagi. Semangat. Pagi luar biasa. Ulang kompak. Ulang. Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Oke, mantap. Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Sudah dijelaskan banyak hal untuk kita terkait dengan pemahaman sehubungan dengan disiplin positif itu sendiri. Saya melanjutkan terkait dengan posisi kontrol guru. Jadi untuk posisi kontrol guru di sini sering kita tanpa kita sadari beberapa posisi kontrol guru ini sering melekat dalam jiwa kita, dalam diri kita sebagai seorang guru. Yang selama ini sering kita terapkan, selama ini sering kita lakukan. Di sana ada beberapa posisi kontrol guru ini sering kita lakukan. Posisi kontrol yang pertama itu posisi penghukum. Dalam posisi ini biasanya seorang guru itu berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dampak yang terjadi adalah murid akan memberontak, bahkan menyimpan dendam dan tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampunya. Jadi itu kita menyadari kembali, kita merefleksi, melihat kembali, introspeksi diri sejauh mana apa yang sudah kita terapkan selama ini dalam posisi kita sebagai seorang guru. Apa kita pada posisi kontrol yang pertama, ataukah posisi kontrol yang berikut lagi yang sudah saya akan jelaskan. Posisi kontrol yang berikut lagi terkait dengan posisi pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini, dalam posisi ini seorang guru itu kita sering suara cenderung merendah, halus atau sedih, menyalahkan murid. Di sini pasti ada sering bapak sudah tegur berulang-ulang, tapi kenapa kau buat lagi? Pasti dia merasa bersalah dalam dirinya. Dampak daripada posisi kontrol di sini, murid tentu merasa bersalah dan gagal karena tidak mampu membahagiakan orang lain. Selain itu juga murid akan merasa diri rendah. Dan dalam pergaulan dia merasa rendah karena sering kita membuat dia merasa bersalah. Dalam dirinya dia merasa tidak nyaman bergaul dengan teman-teman dan lain sebagainya. Itu posisi kontrol yang kedua. Sekarang posisi kontrol yang ketiga. Nanti kita kembali merefleksi. Nanti dari 5 posisi kontrol ini manakah yang dianjurkan, manakah yang disarankan, sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol seperti apa. Posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman di sini suara guru ramah dan cenderung bersenda gurau. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru.
Dampaknya di sini murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Murid tidak berpikir untuk diri sendiri. Murid berperilaku baik hanya pada orang-orang tertentu saja. Jadi sering juga kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman. Di sana siswa itu akan merasa jika kita tidak melakukan hal yang sama pada dia lagi, maka dia akan juga merasa diri rendah, merasa kurang bagus. Jadi itu juga nanti akan kita refleksi kembali dalam posisi kita masing-masing. Posisi kontrol yang berikut lagi, posisi pemantau atau monitor. Seorang guru yang pada posisi ini, pemantau itu biasanya bersuara datar dan formal. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Di sini juga masih berdampak ya, Bapak Ibu. Dampaknya murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, dari 4 posisi ini, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, sampai pada posisi pemantau atau monitor tadi, itu dengan mengharapkan memahami apa yang disampaikan ini, mudah-mudahan dalam perjalanan waktu kita bisa merefleksi dan melihat dampak positif atau negatif dari posisi ini. Oke, baik. Yang berikut yang terakhir ini posisi manajer. Yang kita sebagai seorang guru di sini diharapkan dapat menempatkan posisi kita pada posisi yang kelima ini. Ada 4 posisi tadi, banyak memiliki hal, menurut kita ada hal positifnya, tetapi lebih banyak juga ada terselip hal negatif di sana. Tetapi sebaiknya kita harus mencari posisi yang ini, posisi manajer. Seperti apa seorang guru yang pada posisi manajer ini? Suara seorang guru yang pada posisi manajer ini sering netral. Netral artinya tidak emosional dan tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tidak terlalu ramah juga nanti kita kembali pada posisi teman tadi. Tidak bernada tinggi, nada tinggi juga kita akan menjadikan siswa itu membuat mereka merasa bersalah atau kita seolah-olah merasa bahwa kita menghukum mereka dan lain sebagainya. Sehingga pada posisi kontrol guru yang diharapkan di sini, mudah-mudahan ke depannya mungkin dari yang kemarin beberapa posisi kontrol ini masih melekat 4 posisi kontrol tadi, tetapi dalam perjalanan waktu ke depan yang diharapkan pada posisi manajer ini bisa kembali kita terapkan untuk kedepannya dalam kapasitas kita sebagai guru. Di posisi manajer tadi, suara manajer netral artinya tidak emosional dan tidak terlalu ramah, tidak mengerti. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya murid memiliki sikap disiplin positif, mandiri, percaya diri, bertanggung jawab dan memecahkan masalah sendiri sesuai dengan dimensi program pelajar Pancasila tadi yang seperti teman Pak Pican sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi sampai pada akhirnya kita pada posisi manajer ini. Jadi dengan mempelajari mendalami 5 posisi kontrol ini, mari kita kembali merefleksi sejauh mana apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang guru selama ini dan mudah-mudahan kita bisa menempatkan posisi kita untuk kedepannya sebagai posisi manajer. Oke, yang berikut lagi terkait contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa tidak lengkap berseragam. Ini saya kasih contoh siswa tidak lengkap berseragam. Sebagai penghukum, sering guru menyuruh siswa itu berlutut selama 1 jam. Berlutut selama 1 jam itu kita dalam posisi sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sering tanpa kita sadari kita memunculkan kata-kata seperti ini. Berapa kali ibu
dan ibu atau bapak guru harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Ya, berapa kali itu sudah omong ulang-ulang, tetapi kamu tetap buat kecewa kita. Jadi dia secara ini merasa bersalah, itu menunjukkan tingkat kesalahannya lebih besar lagi pada diri anak tersebut tanpa kita sadar. Kemudian sebagai teman, berangkat dari konteks kasus itu, sering tanpa kita sadari, kita sering menggunakan bahasa kata-kata seperti ini. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sudah tidak apa-apa, jangan berbuat begitu lagi. Karena dalam posisi sebagai teman, jadi bahasa kita tidak bedakan lagi. Karena sebagai teman, tetapi nanti ada dia punya dampaknya di sana. Oke, yang berikut lagi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kemudian pikir catat poinnya di sana. Ya, dalam posisi itu sebagai pemantau, suruh saja siswa ke sana, catat di sana. Kita hanya memantau saja, tidak mengikuti perkembangan siswa. Jadi yang disarankan di sini posisi kontrol kita yang sebagai manajer tadi itu sebaiknya kita menggunakan kata-kata seperti ini dalam posisi konteks penanganan kasus tadi. Apa kamu tahu kesalahan? Kita panggil siswa itu baik-baik, kemudian datang, kita tanya dia sendiri menyadari akan kesalahan yang dibuat. Kita tanya dia dulu, apa kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kita tanya dia dulu. Kira-kira misalnya siswa tidak lengkap berseragam, kita tanya dia menyampaikan kesalahan yang dibuat. Kita tanya dia, kira-kira kenapa sampai itu tidak memakai seragam ini? Alasan dan lain sebagainya itu muncul dari siswa dan pada akhirnya kita mengarahkan siswa untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat sendiri. Misalnya dia mungkin cuci pakaian terlambat sehingga mungkin pakaiannya sepatunya basah, atau sehingga dia tidak mengenakan seragam sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan sekolah yang ada. Nah, kemudian yang berikut lagi terkait segitiga restitusi. Nah, tadi fungsi kontrol, sekarang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap yang perlu kita ketahui dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa kira-kira penjelasan terkait dengan 3 tahapan ini? Yang pertama kita lihat menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi menstabilkan identitas itu kita mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, jadi dia sedang mencari perhatian guru dan lain sebagainya. Itu dia karena gagal maka dia mencari perhatian. Bagaimana seorang guru bisa dengan caranya mendampingi anak tersebut untuk menghindar untuk supaya bisa terhindar dari kegagalan yang ada. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang ada di layar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita ingatkan dia. Kita berikan, kita menstabilkan identitas dia sehingga dia tidak merasa rendah. Tidak merasa rendah diri, tidak ada manusia yang sempurna. Saya guru juga dulu ketika masuk sekolah pernah melakukan hal yang sama, seperti yang kalian lakukan ini. Kita bisa menyelesaikan ini, jangan khawatir, jangan takut. Persoalanmu bisa kita selesaikan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kasih motivasi, kita kasih kekuatan untuk dia, supaya dia tidak kita menstabilkan identitas dia sehingga tidak merasa rendah. Kemudian yang berikut lagi validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti yang sudah rekan saya gambarkan sebelumnya tadi.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, seperti yang Pak Pican, rekan saya sudah paparkan materi sebelumnya tadi. Misalnya, pada tindakan yang salah itu kita harus menunjukkan kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya tidak mengenakan seragam, pasti dia ada alasan. Terus setiap hal baik atau tidak baik itu tentu ada alasan. Kita tanyakan alasan itu kepada anak. Validasi tindakan yang salah atas apa yang dibuat anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita ikuti dengan saja alasan anak. Sampai dia tidak mengenakan sepatu itu karena apa? Kemudian pada akhirnya kita menanyakan keyakinan kelas yang seperti rekan saya sudah gambarkan sebelumnya tadi itu. Sebelum kita melakukan segitiga restitusi tadi, kita sebelumnya buat keyakinan kelas dulu, sehingga ketika anak melakukan kesalahan, kita ingatkan anak lagi. Kira-kira keyakinan kelas yang kita sudah sepakati itu apa saja. Misalnya tidak berseragam, itu kita sudah tidak mematuhi kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat, sehingga kita ingatkan anak supaya bisa mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sekarang menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Saat ini kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Di sini kita bisa menuntun siswa untuk mencari solusi atas permasalahan. Apa nilai yang sudah kita sepakati? Nilai seperti tadi saya gambarkan tadi. Membuang sampah pada tempatnya. Kita mengingatkan siswa atas nilai kebajikan apa kira-kira di sana. Dan membuang sampah pada tempatnya tadi. Nilai apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita suruh siswa membuang sampah pada tempatnya. Di sana mengandung nilai kebajikan yang ada pada siswa tersebut yang mau kita bimbing dia untuk supaya tumbuh nilai tanggung jawab tentang tersebut. Kamu mau jadi orang seperti apa? Jika kamu tidak berseragam, pada akhirnya kalau kamu berseragam, pasti kamu akan jadi orang seperti apa? Misalnya disiplin. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Misalnya dari tidak berseragam tadi, kita mengarahkan siswa untuk pada akhirnya bisa memperbaiki kesalahannya yang sudah dibuat itu. Bisa ya teman-teman? Ya. Jadi mungkin materi yang saya bersama dengan teman-teman, saya bersama dengan teman saya, rekan saya Pak Pican, mungkin sampai di sini dulu. Terkait dengan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi mudah-mudahan harapan kita ke depan dengan sedikit mendengar penjelasan, sosialisasi, atau diseminasi yang kami sampaikan ini bisa kita merefleksi kembali sejauh mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian selama ini kita sudah pernah buat. Kemudian tindakan yang kita lakukan sejauh kesalahan yang siswa pernah buat terhadap kita sepanjang ini, ya tidak seperti apa, kembali kita merefleksi masing-masing. Oke, jadi mungkin demikian. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Luar Luar biasa. Jadi mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kami berdua teman saya Pican paparkan tadi, bisa kita saling sharing. Artinya bahwa bukan kami lebih tahu banyak tentang ini. Kami memberikan gambaran terkait dengan apa yang kami sudah pelajari, sudah kami dalami pada modul 1.4 budaya positif ini. Jadi kita saling berbagi praktik baik, kita saling melihat kembali, merefleksi kembali, membenarkan, menjelaskan kembali apa yang seharusnya pada posisi kita sebagai seorang guru. Terima kasih Pak Darius.
sudah materi. Mungkin ada yang bertanya, saya kasih kesempatan mungkin 2 atau 3 orang, ya, karena masih ada waktu. Mungkin hal-hal yang mungkin Bapak Ibu masih merasa kurang jelas, silakan bisa disampaikan untuk kita sharing bersama. Kalau kalian bisa jawab, kalian bisa jawab. Kalau tidak, mungkin ada yang bisa melengkapi. Mari kita sama-sama. Ini namanya kolaborasi. Jadi tidak ada, kita saling belajar di sini. Silakan, Pak Alkam. Mungkin ada yang. Oh baik, yang ingin saya tanya yang pertama, kalau kita mendengar secara teori begitu adanya, tapi kalau kita tarik ke realita di dalam keseharian itu sepertinya ada tidak kesesuaian antara teori dan kenyataan. Yang tadi yang apa tadi itu segitiga apa? Segitiga restitusi. Kira segitiga biru bermuda, segitiga restitusi ya. Itu penjelasan tadi yang saya tidak salah mendengar. Seakan-akan siswa itu tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan dalam lingkungan sekolah kan secara teori seperti itu. Ya. Yang ingin saya tanyakan kenyataan yang terjadi di di lingkungan sekolah itu kita banyak mengabaikan persoalan teori yang segitiga restitusi ini. Nah, kira-kira Bapak berdua ini seorang guru yang profesional bisa memberi sedikit tentang tips untuk menangani biar gejolak emosi kita sebagai guru sehingga menghindari hal-hal yang bersentuhan dengan fisik. Jadi kita bisa menggunakan teori segitiga restitusi ini. Terus yang pertanyaan kedua mengenai tadi kesepakatan kelas. Keyakinan Karena selama ini saya masih tahunya kesepakatan kelas, bicara keyakinan kelas. Nah, dari segitiga restitusi ini berarti hukuman itu hasil dari kesepakatan, bukan dari kesepakatan, sehingga jika apabila siswa itu melanggar maka sanksinya itu berdasarkan kesepakatan itu. Nah, kira-kira ada batasankah di dalam kesepakatan untuk memberi sanksi? Mungkin hanya itu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Alkam. Kita dulu. Pertanyaan yang menarik, luar biasa. Saya coba jawab dulu, nanti baru kurang lengkap Pak Dris bisa tambahkan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan segitiga restitusi, ya. Memang teorinya bagus-bagus ini. Kalau kita, tapi secara realitanya atau pengalaman selama kita menjadi guru, kita menerapkan di sekolah, sepertinya itu belum maksimal, ya. Nah, memang bukan hanya Pak Guru, kita semua juga sama. Kami di awal pembelajaran kami juga merasa bilang, apalagi kita karakter di orang DT ini, ya, ini harus pakai kekerasan itu baru bisa, ya. Tapi karena pemerintah sudah bilang sekolah harus ramah anak, tidak boleh kontak fisik. Nah, jadi ini untuk kita terapkan di sini memang agak sulit. Tapi mau tidak mau kita harus dituntut untuk merubah yang tadi di awal paradigma baru tadi itu. Kita harus merubah. Pelan-pelan, walaupun tidak langsung berubah, tapi bagaimana kita mulai menerapkan disiplin secara positif ini dengan 3 langkah ini, ya, dengan 3 langkah. Mari kita memulai. Emosi, ya, tapi mau kita harus. Tadi ada 5 posisi kontrol tadi. Kita harus ambil di posisi sebagai manajer. Dan nanti ketika ada siswa yang berbuat salah, kita panggil.
Kita panggil ke ruangan atau ke apa, kita bertanya. Kita awali. Misalnya ini Aira. Aira tahu tidak apa guru panggil Aira? Pasti kata-kata harus muncul. Selama ini kan tidak, itu kita tidak lakukan. Kenapa kau pukul dia? Ya atau kalau orang berkelahi, kenapa kau pukul? Atau kenapa kau ambil dia barang? Tapi kita harus pelan-pelan mulai dengan 3 cara nih. Yang pertama, menstabilkan identitasnya tadi. Dia juga dalam keadaan takut, siswa juga dalam keadaan takut. Lalu kita dulu panggil lagi, dia tambah takut nanti. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus tenangkan dia, stabilkan dia. Jadi memang yang Pak rasakan itu kita semua, kami juga mengalami, kami juga bertanya hal yang sama ke pengajar praktik instruktur seperti ini. Tapi mau dan tidak mau kita harus jalankan untuk membawa murid mencapai tujuan mereka. Ya. Jadi saya kira contoh konkretnya itu seperti itu Pak Arkam. Jadi kita panggil anak, kita harus bertanya dengan ikut langkah-langkahnya, menstabilkan identitas. Contoh saya jelaskan tadi, tahu tidak Pak Guru panggil? Nah, kalau dia bilang tahu apa, bisa mengambil barang teman. Lalu kita mulai dialog terus itu, sampai kita mengantar anak itu untuk dia menyadari bahwa apa yang dilakukan dia salah. Dia sendiri menyadari bahwa kesalahan sendiri. Lalu berusaha untuk memperbaiki. Nah, tugas kita sebagai manajer tadi, kita membantu dia untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga dia kembali pada kelompoknya. Kelompoknya itu artinya dia kembali bersama dengan teman-temannya tadi. Jangan sampai temannya merasa dia rasa dia minder dan teman-teman, akhirnya dia tidak mulai bergabung. Jadi kita berusaha supaya kembalikan dia pada kelompoknya. Itu yang pertama Pak Arkam. Nah, terus pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Bagaimana tadi? Hukuman. Hukuman. Iya, berangkat dari keyakinan Oh ya, kelas. hukuman. Jadi konsekuensinya apakah ada batasannya atau Iya. tidak ya? Kira-kira begitu. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, batasan kita itu tergantung kesepakatan itu. Misalnya tadi di dalam satu kesepakatan kelas bahwa hadir tepat waktu, masuk kelas tepat waktu bisa. Nah, apabila yang langgar atau terlambat, kira-kira konsekuensinya apa? Ya, ini berkaitan konsekuensi ya. Jadi tidak ada hukuman. Nah, konsekuensi. Misalnya lari mengelilingi lapangan atau angka lapangan bola voli kita buat. Lari mengelilingi lapangan bola voli 2 kali. Itu konsekuensi atau hukuman? Contoh ya, misalnya terlambat 10 menit dalam pembelajaran penjas misalnya. Terlambat 10 menit dalam pembelajaran penjas, lari mengelilingi lapangan 10 kali. Apakah ini masuk konsekuensi atau hukuman? Oke, tahan dulu. Yang berikut, misalnya murid disuruh mencatat 1000 kalimat. Suruh mencatat 1000 kalimat. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kalau misalnya murid disuruh mencatat 1000 kalimat dalam sebuah buku karena dia melanggar toh. Jadi guru menyuruh murid, kamu catat 1000 kata yang dicatat. Saya tidak membuat salah lagi, mungkin sampai 1000 kali. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ini hukuman. Nah, kalau konsekuensinya tadi contoh tadi, misalnya terlambat lalu disuruh lari ke lapangan 2 kali dalam pembelajaran penjas. Nah, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Terlambat datang sekolah, murid disuruh berlari keliling lapangan 10 kali. Jadi patokannya itu di pernyataan atau kata-kata kalimat yang kita gunakan itu. Kalimat yang kita gunakan. Kalau misalnya terlambat datang sekolah, terlambat masuk kelas, lari mengelilingi lapangan 2 kali.
Itu dia tahu bahwa itu konsekuensi. Nah ketika ada pembelajaran kayaknya dia terlambat, berarti dia sudah tahu konsekuensi, saya harus lari bilang 2 kali dulu, maka dia lari tanpa disuruh, ya. Bisa yang perbedaannya begitu Pak Aka, kurang lebih, Pak Deris bisa tambah sedikit Pak. Oke, baik. Ya, menambahkan apa yang ditanyakan oleh teman guru kita Pak Atam terkait dengan bagaimana membendung kemungkinan posisi kita sebagai guru yang mana kurang bermakna tadi saya menyebutkan saja yang terkait dengan itu. Paling pertama itu dari 5 fungsi kontrol tadi kita menyadari fungsi kontrol mana yang perlu kita pakai. Dari 4 posisi kontrol tadi itu pengukur, itu saya berpikir bahwa itu perlu kita hindari. Kemudian pembuat rasa bersalah itu juga perlu kita hindari. Sebagai teman juga perlu kita hindari. Sebagai pemantau juga perlu kita hindari. Yang dianjurkan di sini memang bertolak belakang seperti yang digambarkan Pak Pican tadi ya. Tetapi bagaimana dalam perjalanan waktu ke depan kita bisa menempatkan posisi guru yang sebenarnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sebagaimana ya. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi itu. Dalam segitiga restitusi itu bisa kita terapkan kalau siswa membuat kesalahan dulu tanpa ada kasus. Segitiga restitusi itu kita tidak bisa terapkan langkahnya. Ya kalau ada kasus baru kita menangani siswa yang bermasalah tadi itu dengan langkah segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitasnya sampai dengan membuat mengingatkan kembali dia akan keyakinan yang dibuat. Dan sedikit tambah dari saya, ini seperti itu, kita sedikit tambah dari saya demikian. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Deris sudah menambahkan. Mungkin Pak Arkam, saya kasih contoh alur kita menerapkan segitiga restitusi ini. Bisa saya kasih satu kasus, misalnya kasusnya siswa misalnya si Aira ini dia sering datang terlambat hampir setiap hari, ya toh? Bisa dia sering datang. Jadi kita panggil dia, kita bertanya, ya. Dengan kalian penuntut tadi sudah digambarkan itu, Aira tahu tidak Pak Guru panggil, tahu kenapa sering terlambat Pak. Lalu kita mulai gali dia, ya, ditanya, kira-kira biasa setiap malam tidur jam berapa? Dia bilang jam 12 misalnya. Buat apa maka tidur jam 12? Kita tanya terus itu. Sampai kita antar dia sampai dia menyadari bahwa dia bersalah betul. Buat apa kan sampai jam 12 baru tidur? Nonton TV Pak bisa. Oh ya, nonton TV juga baik. Nah, kita antar dia terus ini. Nonton TV juga baik, karena dari situ kita dapat informasi. Ya lain kali itu nonton TV tapi harus ingat waktu misalnya. Ingat waktu. Biasa tidur, jadi tidur malam itu harus jam sekian, misalnya jam 10 sudah tidur. Ya. Biasa bangun pagi jam berapa? Dia bilang bangun jam 6 misalnya. Kalau bangun jam 6 berarti terlambat datang sekolah nih. Jadi kita sarankan dia kalau bisa, kalau kita masuk sekolah jam 6:30 dia bangun pagi jam 5 atau setengah 5 sudah bangun. Itu contoh apa? Ya. Sampai terakhir dia bilang dia sudah menyadari bahwa dia salah, maka supaya jangan terlambat lagi, akhirnya harus buat apa? Berarti dia buat apa? Harus bangun, tidak tidur lagi dan harus bangun pagi-pagi. Itu solusi terakhir seperti itu. Jadi penerapan yang kita alur di segitiga itu seperti itu. Jadi ini saya kasih contoh singkat. Pak ya? Bisa ya? Kurang lebih bisa paham? Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Sekali lagi saya mewakili teman saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak sekolah, Bapak guru, dan mahasiswa, siswa-siswi. Sekali lagi terima kasih atas kerelaannya sehingga bisa membantu mendukung kami untuk pelaksanaan memenuhi tugas kami pada modul ini. Aksi nyata kami, aksi nyata pada modul 1. Bapak guru ada calon
guru juga, pasti nanti juga akan masuk dalam dunia yang sama. Ya, sudah ada gambaran, sudah ada bayangan. Mari kita bikin hal yang baik ini bisa menjadi pengalaman, bisa menambah wawasan adik-adik di bisa. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru, terima kasih atas pertemuan kita pagi ini. Selamat siang untuk kita. Selamat Selamat siang. Siang.